Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan kaidah yang jelas, dengan tujuan harapan yang jelas, di mana kita sebagai umat Islam dijanjikan oleh Allah keselamatan. Salam serta taslim senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, kiranya kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, dari Rasulullah Muhammad SAW. Pagi ini saya menyapa ya sahabat-sahabat sekalian, berhubung karena sebentar lagi saya akan beranjak ke gunung. Kemungkinan sebentar malam kita nggak bisa live, maka hari ini saya live pagi-pagi monolog sambil menunggu, mana tahu ada teman Kristen yang akan hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang, tenang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang monolog dulu, saya panggil dulu ya. Iya. Oke, siap. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita, apapun agama kita, tentu kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Itu adalah kaidah di dalam beragama. Tujuan daripada hidup keberagamaan seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah ingin memperoleh kehidupan, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apa sih juru selamat ini? Ini penting untuk kita tahu. Juru selamat menurut kamus terbitan tahun 1988, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, juru selamat itu memiliki dua makna, dua arti. Yang pertama, orang yang menyelamatkan atau orang yang bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Yang kedua adalah penyelamat. Nah, apa yang dimaksud dengan juru selamat dalam ajaran Islam? Juru selamat dalam ajaran Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyelamatkan kaumnya, umatnya. Namun juru selamat yang kemudian diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan aturan main, memberikan ketetapan, memberikan perintah, hukum-hukum. Dan inilah yang kita maksud dengan akidah. Inilah yang dimaksud dengan syariat. Itulah juru selamatnya. Bahwa ketika seseorang itu ingin selamat, Allah memberikan jalan, Allah memberikan solusi, Allah memberikan resep kemudian untuk bagaimana manusia itu bisa terselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itulah kemudian Allah menerangkan bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh dengan ketaatan kita kepada Allah. Nah, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Kahf, ya, ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Wa iyastaghithu yugathu biha bima kalmuh liyaswil wujuh bi'sas syara wa sa'at murtafaq. Ini penegasan dari Allah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa menghendaki beriman, maka hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka biarkanlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ini dalam Islam itu begitu keadaannya. Jadi juru selamat itu adalah Allah itu sendiri yang kemudian mengutus para nabi, di mana para nabi ini adalah menjadi juru selamat kecil yang diutus kepada kaumnya. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah juru selamat untuk dunia. Lalu ketika ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan juru selamat dalam ajaran Kristen? Jawabannya adalah penyelamatan manusia melalui kematian, atau melalui darah manusia, atau melalui daging manusia yang mereka sebut dengan Kristus. Ini ajaran siapa? Ini adalah ajaran Paulus. Dan kemudian diperkuat oleh bapak-bapak gereja sesudahnya. Paulus menyatakan bahwa semua orang itu berdosa. Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang saja, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Begitulah maut itu telah menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah penipuan. Kata Paulus dalam Roma 5 nomor 12, karena semua orang telah berbuat dosa. Orang yang belum ada, orang yang belum lahir, orang yang nanti lahirnya 1.000.000 tahun kemudian, ini sudah dikatakan orang itu sudah memiliki dosa, orang itu sudah berbuat dosa. Ini doktrin. Lalu kemudian seorang pakar bernama Maynard J. Erickson dalam buku Christian Theology pada halaman 793 ya, semoga saya tidak keliru. Di situ dia mengatakan, dia ini adalah ahli sejarah ya, bahwa manusia itu dikuasai dan dikontrol oleh setan. Setan menguasai manusia. Saat ini setan adalah yang berkuasa memerintah di dunia. Sebagai penguasa dunia, dia memiliki hak-hak yang tidak bisa dianggap sepele. Lalu kemudian diterangkan pula di dalam pengajaran Paulus, Efesus 1 nomor 7, setan hanya mau membebaskan manusia kalau ditebus dengan darah Kristus. Coba kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam surahnya kepada jemaat di Efesus. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, dan oleh darah Yesus, kita memperoleh penebusan, yaitu penebusan dosa. Jadi, di dalam suratnya kepada jemaat ya, yang memang sudah menganut ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi makhluk, menjadi manusia, Efesus 1 nomor 7, Paulus ini menerangkan bahwa di dalam dagingnya Yesus, di dalam darahnya Yesus, orang-orang Kristen itu ditebus dari dosa. Jadi ini ajaran yang memang mengajarkan sama dengan ajaran yang apa istilah itu ya, kanibal ya, barbar. Mengatakan bahwa di dalam darah Yesus itu ada penebusan dosa. Nah, ini luar biasa ya kalau kita melihat. Apalagi di dalam Matius 13 nomor 28, di situ menjelaskan bagaimana setan menuntut darah Kristus sebagai tebusan untuk membebaskan manusia yang dikurung oleh iblis itu sendiri di dunia. Bang, udah datang Bang tamunya. Iya, jadi saya nanti ditanggapi aja karena waktu saya singkat. Di dalam pengajaran kita sebagai umat Islam, ketika Nabi Adam alaihissalam itu diterangkan jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Allah itu mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Taubatnya diterima. Sehingga kita sebagai anak keturunan, cucu daripada Nabi Adam alaihissalam, itu tidak mewarisi daripada kesalahan. Karena kesalahan itu sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada ajaran kemudian
dikatakan bahwa semua kita ini membawa dosa, itu ajaran yang muncul belakangan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kufur, mau ingkar, mau menutup diri dari ajaran Allah, silakan menutup diri. Tapi kata Allah, inna a'tadna liz-zalimina nara. Mereka yang menzalimi dirinya sudah disiapkan api neraka. Kenapa dikatakan menzalimi? Karena para nabi sudah datang. Para rasul sudah datang. Mengajarkan bagaimana kemudian orang itu terselamatkan. Tapi lagi-lagi ya, orang menzalimi dirinya dengan membelakangi perintah itu dan menerima perintah manusia di dalam kehidupannya yang dianggap kemudian kebenaran. Sedikit saya tambahkan ya sebelum ditanggapi. Ketika ditanya, dari mana kemudian Paulus ini mendapatkan ajaran penembusan dosa dengan darah Yesus, darah manusia? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa penebusan dosa itu harus dengan darah manusia bernama Yesus? Kita tahu bahwa Paulus ini dilahirkan di Tarsus. Tarsus ini merupakan pusat penyembahan dewa. Misalnya Dewa Mitra. Itu pusat pengajarannya itu berada di Tarsus, tempat kelahiran Paulus. Nah, di dalam sebuah buku ya, itu diceritakan bahwa arkeolog memperlihatkan bahwa Tarsus adalah pusat kegiatan penyembahan Dewa Mitra sampai dengan keruntuhan kerajaan Romawi. Ciri yang paling jelas dari penyembahan Dewa Mitra adalah upacara meminum darah sapi atau meminum secangkir anggur yang melambangkan darah. Nah, yang perlu kita ketahui, kalaupun orang tua Paulus adalah orang Yahudi yang mengharamkan darah, tetapi karena Paulus sejak kecil sudah terbiasa dengan upacara penyembahan berhala ini, sehingga bagi Paulus, darah merupakan sumber kekuatan dan penembusan dosa sesuai dengan ajaran penyembah Dewa Mitra dan Dewa Herakles. Ya, ini dapat kita lihat dalam suratnya kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 10 nomor 16. Apa yang dikatakan di situ? Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh dagingnya Yesus? Ya, ini yang dikatakan di dalam pengajaran Paulus terhadap jemaat Korintus. Pengajaran meminum darah, pengajaran memakan daging. Sehingga harus ada yang menjadi korban, benar-benar korban, benar-benar fisik, benar-benar daging, benar-benar darah yang harus menjadi korban, yang harus dimatikan di atas tiang salib demi untuk meneguhkan ajaran yang sudah ada di Tarsus. Di dalam Lukas 22 nomor 19 nomor 20. Yesus mengambil roti, ini roti loh. Lalu kemudian mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu. Lalu kemudian membagikan roti itu kepada murid-muridnya. Lalu Yesus mengatakan begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia mengambil cawan anggur itu, lalu dia katakan, cawan ini adalah perjanjian baruku oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ajaran ini sedemikian didramatisasi sehingga gereja tidak memberi peluang kepada mereka yang ingin menafsirkannya secara simbolis. Ini dapat dilihat dari keputusan sidang gereja, ya, sebagaimana yang dikutip oleh seorang penulis terkenal, Rab Edward Withrow, dalam bukunya Babylon Mystery Religion. Di halaman kisaran, saya pernah baca buku ini ya, di atas halaman 100 lah, 120 sampai 160. Nah, sidang gereja ini diceritakan dalam buku ini memerintahkan para pastor untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa dalam misa bukan hanya mengandung daging, bukan hanya mengandung tulang dan sarafnya Kristus, tetapi keseluruhan daripada biologisnya Yesus. Jadi Dewa Herakles menyembelih sapi
darahnya melambangkan kehidupan baru sesudah kematian, bangkit dari antara orang mati. Nah, ajaran ini mirip juga dengan penyembahan dewa Adonis di Syria, dewa Tammuz di Babilonia, dan dewa Osiris di Mesir. Jadi setiap musim gugur, remaja Paulus menyaksikan upacara penyambutan kematian dewa Mitra, dewa matahari, yang akan mati selama musim dingin, dan kemudian akan hidup kembali pada tanggal 25 Desember setelah matahari mulai bergerak naik dari garis balik selatan menuju musim semi. Nah, dari prasasti purbakala yang ada, yang ditemukan di Tarsus, para sahabat, memperlihatkan bahwa dewa Herakles yang mati dan bangkit kembali, itu dianggap sebagai juru selamat. Nah, dari poin-poin inilah, dari pengalaman Paulus inilah di dalam kehidupannya di Tarsus membuahkan dia melahirkan sebuah konsep di mana dia kemudian mengambil ajaran orang-orang Yahudi, dia kawinkan dengan ajaran penyembahan berhala, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani, laris sampai hari ini. Jadi jangan heran kalau kemudian dikatakan Kristen mayoritas, jangan heran. Karena memang ajarannya itu berasal dari penguasa yang memang hari itu sampai hari ini berkuasa. Sedikit lagi, 2 menit. Apakah kemudian Allah atau Yesus itu mewahyukan dan menerima wahyu? Allah mewahyukan dan Yesus menerima wahyu bahwa ajaran keselamatan itu diajarkan kepada Yesus. Kita sebagai umat Islam mengakui, ya betul, Yesus itu diwahyukan dari Allah ajaran juru selamat kepada dia. Allah mengajarkan kepada Yesus tentang satu-satunya juru selamat, yaitu Allah sendiri. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Juru selamatnya adalah Allah, penyampaian melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian di dalam Yesaya 44 nomor 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu. Yesaya 45 nomor 21, tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. La ilaha illa ana. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 17. Bukan setiap orang, di Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Lalu Yesus menegaskan di dalam Matius 19 nomor 17. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berarti juru selamatnya siapa? Juru selamatnya adalah Allah. Yesus hanya sebagai penyampai firman. Saya kira begitu, sementara mungkin ada tanggapan dari Pak Sion atau Pak Abdul Wahab atau dari Saudara Al-Zaki. Oh, di sini ada Pak Martin. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditanggapi atau ingin disampaikan. Ya, saya ya. Baik Pak. Jadi masalah penebusan ini memang sudah ada dari perjanjian lama. Nah, Alkitab itu, Bible itu bicara itu paling utama itu. Itu bangsa Israel sudah diajarkan di dalam Taurat itu sudah ada itu dari kitab Imamat pasal 5 aja. Lalu yang pertama kali terjadi waktu itu adalah pembebasan orang Israel dari Mesir. Itu pada Kejadian 12 itu, Keluaran 12. Itu pada waktu bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir oleh Firaun, lalu ada tulah-tulah air menjadi darah dan segala macam itu sampai tulah ke-10. Tulah ke-10 itu adalah kematian anak-anak sulung, mulai dari manusia sampai binatang, mulai dari anaknya Firaun sampai ke binatang-binatang itu. Anak-anak sulung itu mati semua itu. Kecuali di rumah-rumah orang Israel. Mereka motong domba, lalu ambil darahnya, dioleskan di ambang pintu atas dan setiang pintu itu dioles itu. Makanya nanti kalau ada malaikat maut lewat sana dilewati namanya Paskah itu. Artinya dilewati. Nah itu, jadi penyelamatan ini pertama itu dengan darah gitu loh.
Karena itu dimulai dengan pengorbanan binatang oleh bangsa Israel tiap tahun. Nah, oleh Tuhan Yesus digenapi, satu kali dia korban untuk selamanya. Jadi tinggal orang mau percaya atau tidak, yang percaya akan diselamatkan. Itu ajaran inti dari Alkitab. Jadi kalau tadi Juma bilang itu ajaran Paulus, tentu keliru sekali karena Paulus belum ada waktu zaman Taurat itu. Itu. Bahkan orang Israel keluar dari Mesir itu pertama kali Paskah itu dibikin tuh di sana itu. Jadi itu inti ajaran Alkitab, pembebasan manusia dari dosa itu pertama sekali, itu intinya ajaran, tidak bisa keluar dari sana. Kalau tanpa pengorbanan itu tidak ada Alkitab itu. Itu. Jadi kalau ada pemahaman yang lain itu karena memang bukan orang Kristen ya. Itu masalahnya di situ. Jadi penebusan dosa itu hal yang paling utama dalam Alkitab. Kalau tidak ada itu tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Kristen gitu lah. Begitu masalahnya di situ. Tinggal kita mau percaya atau tidak gitu. Nah inilah secara garis besar. Saya jelaskan seperti itu. Jadi penebusan dosa darah itu hal yang utama. Karena hidup ini pengorbanan diri itu paling utama itu. Ya, yang jadi masalah Tuhan itu bagi manusia itu yang paling utama. Manusia akan binasa oleh karena dosa. Oleh karena itu Tuhan sendiri menggantikan, karena dia sendiri yang membuat peraturan itu. Tuhan bilang bahwa upah dosa adalah maut, itu Tuhan sendiri menentukan. Jadi supaya manusia ini bisa diselamatkan, Tuhan sendiri ambil inisiatif untuk memenuhi aturan yang dibuatnya sendiri. Tuhan sendiri yang buat aturan. Jadi kalau ada aturan yang lain, ya itu bukan dari Tuhan orang Kristen. Bukan dari Tuhan Alkitab, itu dari Tuhan yang lain. Karena Tuhan Yahweh itu dia mempunyai aturan itu. Orang berdosa harus mati, harus binasa. Seperti juga misalnya di dalam Kejadian berapa itu? 17 itu atau berapa tentang Abraham. Abraham juga begitu, harus dikasih tahu, harus disunat, kalau tidak dilenyapkan. Sunat itu artinya pemotongan yang lebih-lebih, dosa itu. Membuang hal yang lebih dari dalam hati itu dosa itu. Itu kalau tidak akan dilenyapkan. Nah itu resikonya itu. Sehingga dalam Alkitab itu bicara tentang dosa itu hal yang paling utama. Lalu Tuhan sendiri berkarya untuk itu. Kalau Tuhan yang lain kan tidak bikin apa-apa. Nah bedanya Yahweh dengan Tuhan yang lain itu di situ. Tuhan yang lain itu tidak terlibat. Karena seperti surat Arad ayat 11 mengatakan Allah tidak merubah satu kaum kecuali mereka berusaha sendiri. Di dalam kekristenan Tuhan bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Harus bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya setelah penyelamatan orang Kristen harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam pengarahannya. Ya, lalu dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus manusia akan sesat. Itu kuncinya orang Kristen di sana itu. Sehingga kita tidak bisa diajar oleh teori manapun di dunia ini, kita nggak percaya itu. Orang boleh berteori macam-macam, tapi kita punya patokan ada, karena ini dari Tuhan sendiri. Pertama harus ada iman kepada Tuhan Yesus. Keduanya harus ada Roh Kudus untuk menuntun. Baru orang itu bisa benar. Kalau tidak, kita mau teori seperti apapun, itu omong kosong semua itu. Nah itu kira-kira dari saya begitu Juma. Baik. Jadi kalau dalam pengajaran Islam, memang betul apa yang Pak Martin katakan barusan. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib seorang manusia, seorang kaum, kalau manusia itu sendiri kemudian tidak merubah nasibnya. Itu kaidah dan itu berlaku sampai kapanpun. Makanya di dalam pengajaran Yesus, manusia diupah berdasarkan dari hasil perbuatan masing-masing. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan siapa yang kemudian menyembahku, menjadikan aku Tuhan setara dengan Tuhanku, maka dia akan aku selamatkan. Tidak. Tapi Yesus mengatakan siapa yang percaya kepada aku, pasti aku selamatkan. Nah, kalau percaya kepada Yesus, maka percaya kepada ajarannya, bukan percaya kepada ajaran yang muncul dari Tarsus. Tapi harus percaya kepada ajaran yang muncul dari Yerusalem. Yaitu bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya? Atau mengkhotbahkan kepada kaumnya, Bani Israel, bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai juru selamat umat manusia dengan mati di atas salib? Yesus tidak akan mungkin. Yesus mustahil mengajarkan kepada Bani Israel maupun kepada umatnya bahwa Allah telah menobatkannya sebagai juru selamat dengan cara darahnya,
akan dibayarkan oleh Allah kepada iblis sebagai penebus dosa manusia. Kenapa saya katakan kepada iblis? Karena iblis yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Itu dalam konsep ajaran Kristen. Nah, Yesus adalah guru. Dia adalah rabi, dia ustadz Yahudi, dia ulama Yahudi. Dia mengajarkan kepada umatnya tentang apa? Tentang hukum Taurat. Dia taat mengajarkan dari rumah-rumah ibadat kepada murid-muridnya maupun kepada Bani Israel tentang hukum Taurat. Hukum Taurat tidak setitik pun mengajarkan pertumpahan darah manusia untuk dijadikan sebagai tumbal penembusan dosa. Itu nggak ada. Di antara ajaran Yesus, itu adalah mengharamkan darah sebagai penembusan dosa dalam arti kata darah manusia. Imamat 7 nomor 26 sampai 27. Demikianlah juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi baik murid-murid Yesus maupun umat Yahudi secara keseluruhan tidak akan pernah berkeyakinan bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa abadi, dosa kekal, dan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka melalui darahnya di atas tiang salib. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu apakah kemudian Allah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam itu terbelenggu dalam dosa waris dan hanya bisa ditebus dengan darah Yesus? Apakah Allah pernah mengajarkan itu? Tidak sama sekali. Tidak pernah. Sebelum hadirnya Paulus di muka bumi ini, tidak satupun nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa atau Yesus, yang mengajarkan kepada Bani Israel bahwa akan datang manusia bernama Yesus akan menjadi juru selamat penebus dosa manusia. Itu tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun. Bahwa dikatakan kepada nabi akan datang sosok Tuhan bernama Yesus, dia akan menebus dosa manusia dengan cara menumpahkan darahnya di atas salib. Itu tidak pernah diajarkan. Sebelum Paulus lahir, ajaran itu tidak ada di dalam pengajaran Bani Israel. Orang Israel memahami satu-satunya juru selamat adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau kemudian orang Israel menyembelih domba, kalau kemudian Israel menyembah lembu, menyembah binatang, itu semata-mata untuk penebusan dosa mereka. Kenapa? Karena mereka punya tuntunan di dalam ajaran agama mereka. Dituangkan di dalam Imamat 23 nomor 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian antara engkau dengan Tuhanmu. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri kepada Tuhanmu dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ini konsep, ini kaidah, ini syariat, ini hukum, ini ketetapan, ini peraturan. Bahwa mereka Bani Israel diajarkan melakukan perdamaian pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu dengan cara menyembeli, dengan cara berpuasa. Apa yang disembeli? Hewan, bukan manusia. Jadi ajaran menyembelih, membunuh manusia dengan dalil darahnya, dagingnya harus menjadi penebus, itu muncul nanti setelah Paulus ini lahir. Dan Paulus ini adalah orang yang lahir besar di tengah-tengah pengajaran penyembahan terhadap dewa Mitra. Dewa di mana mereka selalu diberikan pengorbanan darah untuk kemudian disucikan dewanya itu, diminum darah itu. Ini tidak diajarkan oleh para nabi. Lalu apakah pernah Allah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa manusia termasuk para nabi yang dilahirkan itu memiliki dosa? Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa manusia lahir dengan membawa dosa. Hanya Paulus setelah hadir di atas muka bumi inilah dia mengajarkan bahwa manusia lahir dengan membawa dosa. Lalu siapa yang pertama mengeluarkan ide dan mengumumkan bahwa Yesus adalah juru selamat? Yang pertama kali mengumumkan, menyampaikan
memproklamirkan, melantik, menjajakan, menjual ke non-Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat, tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Apakah orang Yahudi percaya? Tidak. Lalu karena ketidakpercayaan orang Yahudi, maka Paulus banting setir mengajarkan ke jemaat Galatia, mengajarkan ke Efesus. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Efesus 1 nomor 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini Paulus jual ke non-Yahudi dan laris manis. Itulah yang Pak Martin imani hari ini. Demikian sementara, silakan Pak. Ya, jadi memang di sini ya, saya kira ini kan orang Islam. Jadi memang tidak mungkin akan mengerti Bible, itu satu deh. Makanya saya bilang orang Islam harus berani bicara tentang Al-Quran. Kalau memang tidak percaya penebusan, oke lah, jelaskan dari sisi Al-Quran aja. Supaya kita tahu apa isi Al-Quran itu tentang apa gitu loh. Sampai sekarang orang Islam tidak ada yang bisa jelaskan Al-Quran itu isinya tentang apa. Nggak jelas bagi kita semua, nggak. Tadi saya katakan di dalam Bible itu jelas penebusan dosa menjadi hal yang paling utama, paling pokok. Karena dosa itu yang terjadi pertama kali di dalam kitab Kejadian. Itu. Sehingga dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 3:15 sudah akan adakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Itu adalah peristiwa salib. Lalu Ulangan 15 ayat 18 ayat 18 juga mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara-saudaramu. Kubangkitkan. Coba istilah bangkit itu siapa kalau bukan Yesus itu? Itu yang penting itu. Lalu keluarnya orang Israel dari Mesir juga begitu. Jadi di sini memang beda ya. Jadi kalau cuma misalnya bicara tentang Islam, bicara tentang Alkitab dari kacamata Islam, ya tentu keliru, salah benar, salah sekali itu. Al-Quran kan baru ada di abad ke-7. Alkitab ini sudah dari mula-mula, cerita Kejadian itu dari mula-mula. Kitab suci yang mula-mula itu Alkitab di dunia ini. Bible itu. Tuhan yang mula-mula itu Yahweh. Elohim, Adonai, itu yang mula-mula. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan lainnya, Tuhan tandingan-tandingannya, bagaimana kita bisa percaya? Itu loh. Bible itu nggak bisa disangkal, itu Bible kitab yang mula-mula, makanya orang mengutip-ngutip, bikin kitab suci, ambil dari Alkitab. Itu aja kuncinya. Jadi bagi kita nggak bisa dikelecehin seperti apapun. Alkitab itu terlalu sempurna untuk dikritik gitu. Paulus itu kan kemudian itu. Tapi kalau cerita tentang pengorbanan segala macam itu dari perjanjian lama itu sudah ada. Dan itu saya katakan bahwa itu adalah inti ajaran dari Bible. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah ada di perjanjian lama itu karena memang pengorbanan penebusan salah itu berlaku 1 tahun sekali. Tetapi oleh Yesus digenapi 1 kali korban Yesus menjadi berlaku untuk selamanya bagi orang yang mau percaya. Sehingga penebusan dosa itu mengenai hal yang utama. Jadi kalau misalnya orang Islam baca Alkitab ya nggak nyambung, memang nggak akan percaya. Jadi patokannya bahwa tiap umat itu pasti yakin akan ajaran sendiri. Dia akan anggap ajaran lain itu sesat. Itu aja gampang kok. Jadi kalau misalnya orang Islam bicara tentang Alkitab ya tentu nggak nyambung. Itu kalau saya pun masuk di dalam Al-Quran, saya bertanya seperti misalnya di Al-Baqarah 36 bahwa Allah menyuruh manusia saling bermusuhan. Itu katanya Adam diampuni, tapi justru Allah menyuruh manusia bermusuhan, dan itu terjadi sampai sekarang. Nah disitulah perbedaan. Manusia berbuat dosa karena iblis, Al-Quran malah Allah yang menyuruh. Nah itu perbedaannya di sana. Jadi maka saya katakan tadi, tiap umat itu akan menganggap umat lain itu palsu dan sesat. Seperti yang Juma katakan tadi juga sama. Dan itu bagi kita nggak ada persoalan. Memang tiap umat itu pasti menganggap orang lain itu salah. Ajaran lain itu salah, keliru, sesat. Begitupun kita juga begitu. Karena satu contoh yang tadi saya katakan, kalau Tuhan Israel itu dia ambil inisiatif untuk menembus dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah nyuruh orang berbuat dosa, gitu. Diusir, katanya diampuni, tapi diusir juga. Ini kan satu yang coba logisnya gimana itu? Ada yang bersalah, katanya diampuni, tapi diusir. Lalu disuruh bermusuhan. Sampai sekarang terjadi permusuhan.
Ini ajaran-ajaran ini yang membuat orang kenal bagaimana bisa percaya seperti itu. Sedangkan Alkitab bicara tentang kebenaran. Orang harus hidup benar. Bagaimana manusia harus hidup benar? Tuhan yang menyelesaikannya. Pertama, Tuhan menebus dosa supaya manusia itu bisa dikuatkan untuk melawan hatinya yang berontak, yang salah itu. Itu Tuhan beri kekuatan dengan iman, dengan Roh Kudus. Nah, itulah ada karya Tuhan luar biasa. Kalau ayat 11 kan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kan malah membiarkan orang perlu berusaha sendiri. Sedangkan Alkitab tidak, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bahkan di Yohanes 15 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kecuali kita hidup di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, bimbingan, pengarahan, dan kekuatan dari Tuhan oleh Roh Kudus. Itu aja. Jadi orang Kristen itu luar biasa banget itu. Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Dia terlibat dalam kehidupan manusia. Bukan seperti orang Islam, Tuhannya membiarkan umatnya berusaha sendiri. Itu di situ intinya, itu perbedaan. Kalau kita mau bicara perbedaan di situ Pak Juma. Bedanya Kristen dan Islam. Kalau Islam itu Tuhan disuruh umatnya berusaha sendiri, seperti surat Arat 11 itu. Kristen tidak. Di Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan. Ada yang seperti ranting. Itu dia harus ada di pokok anggur baru bisa hidup. Kalau tidak dia lepas dari pokoknya, dia mati. Secara rohani dia mati. Itu tidak ada gunanya. Kayak itu. Nah itu kayak ukuran dalam Alkitab itu jelas bagaimana kita bisa hidup. Bisa manusia hidup sendiri itu enggak, kita nggak percaya itu. Manusia kalau hidup sendiri liar, dia tetap jahat. Nanti yang jahat-jahat itu dilegalkan dengan segala macam teori, tapi perbuatannya tetap jahat. Itu kenyataan, itu bukti. Nah, orang harus tidak boleh sama sekali berbuat yang jahat, itu tidak boleh. Itu menurut ajaran Alkitab. Tapi di luar Tuhan orang pasti berbuat jahat dengan berbagai dalih. Nah, ini ukuran orang Kristen itu di situ. Di situ Juma. Baik. Jadi ketika Bapak mengangkat Yohanes 15 nomor 5, di luar aku tidak ada keselamatan, harusnya sadar bahwa Kristen itu adalah ajaran di luar Yesus. Ini perkataan Yesus kepada Bani Israel yang menolak dia. Dia datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Lalu kemudian ia mengatakan, di luar aku, meskipun engkau menyembah Allah Abraham, kalau tidak menerima aku sebagai utusannya, kamu tidak memperoleh keselamatan. Itu yang maksud dalil ini. Jadi bukan kepada orang Kristen, di luar daripada Kristen akan tidak memperoleh kesembuhan. Yesus memiliki objek pengajaran, ruang lingkup pengajarannya, dan kemudian murid-muridnya itu ada. Siapa muridnya? Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan itu, siapapun Bani Israel yang menolak dia, meskipun mengakui Allah satu-satunya Tuhan, tapi menolak kedatangannya sebagai rasul untuk mereka, maka itu tidak ada keselamatan baginya. Itu poinnya pengajaran Yesus. Bukan berarti di luar Kristen, bukan. Lain itu, Pak. Lalu terkait dengan apa yang menjadi materi kita sudah 2 kali ya terkait dengan ini. Allah mengusir Adam, bukan mengusir, Pak. Jadi Allah menerangkan sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam sebelum dicipta memang sudah dirancang untuk menjadi penghuni bumi, menjadi pemimpin. Dan itu terbukti sampai hari ini, di manusia menjadi pemimpin untuk seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Kebenaran Al-Quran tidak bisa dibantahkan. Nah, itu juga terjadi di dalam kehidupan Bani Israel, di dalam konsep agama mereka. Mereka mengakui bahwa sebelum Adam dicipta, memang dicipta untuk rancangan kehidupan di atas muka bumi sebagai pemimpin. Kejadian 1 nomor 26. Jadi kalau Bapak mengatakan Alkitab dalam hal ini kitabnya Nabi Musa, kitabnya Bani Israel, itu lebih tua, karena itulah kemudian dengarkan kitab itu. Jangan mendengarkan surat-surat yang muncul belakangan. Al-Quran datang untuk meluruskan kitabnya para nabi yang dibengkokkan. Itu Al-Quran. Kalau kemudian Bapak mengatakan di dalam surah Al-Araf, Allah kemudian sudah mengatakan permusuhan. Bapak coba baca di kitabnya Bani Israel. Kejadian 3. Nomor 15-24. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini.
antara keturunanmu dan keturunannya. Sehingga manusia ini diantaranya ada yang dipengaruhi oleh iblis sehingga memusuhi sesamanya manusia. Ini sudah kedua kalinya saya jelaskan. Iblis diberi izin oleh Allah untuk kemudian menggoda manusia sehingga manusia itu saling musuh-musuhan satu sama lain. Dan itu terjadi sampai hari ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Kristen lawan Kristen, perang besar-besaran. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apakah Al-Quran salah menerangkan itu? Tidak. Lalu kemudian terkait dengan konsep penebusan, konsep keselamatan. Al-Quran menerangkan, ya, kami memahami di dalam surat Taha misalnya. Di situ diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan pelanggaran kemudian Nabi Adam dan istrinya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqayat sifan. Jadi diterangkan dalam Al-Quran, keduanya memakannya, lalu tampaklah mereka tampaklah kedua auratnya. Lalu mulailah mereka menutupinya dengan daun yang ada di jannah, yang surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Dan kemudian sesatlah dia. Lalu kemudian apa kata Allah? Tsummakhtab rabbuhu fataba alai wahada. Mereka bertaubat. Mereka memohon ampun. Mereka memelas untuk diampuni. Lalu kata Allah, fataba alai wahada. Dan dia menerima tobatnya dan memberikan petunjuk. Allah menerima tobat Nabi Adam. Lalu Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Berarti tidak ada dosa waris. Tidak ada kesalahan karena sudah diampuni. Sebagaimana yang tertuang di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam dan istrinya diberkati. Tidak ada dosa. Nah, lalu kemudian ketika manusia itu memiliki dosa, apa solusi yang diberikan oleh Allah? Sama seperti solusi yang diberikan oleh para nabi. Termasuk Yesus. Bertaubat. Solusinya adalah ketika manusia itu jatuh ke dalam kesalahan, kehilapan, maka kembali sadar, lalu kemudian bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Ini sudah diterangkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ini poin. Maka Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu konsep. Jadi ketika orang bersalah, bukan kemudian mengambil Tuhan, menjadikannya manusia, membunuhnya di atas tiang. Tapi adalah ketika manusia itu bersalah, oleh Allah diperintahkan untuk bertaubat. Allah itu meminta manusia bertaubat, mengakui kesalahannya. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai, menyayangi orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu poin keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini konsep Pak dalam ajaran agama Islam. Al-Maidah ayat 7. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kesalahan dan lalu kemudian memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ini baru ajaran kasih. Orang bersalah, orang melakukan kesalahan, lalu kemudian sadar akan kesalahan itu, lalu kemudian melangkah kepada Allah, menuju kepada Allah dengan taubat, dengan merasa bersalah, dengan rasa penyesalan. Ya Allah, kuatkan hatiku, jauhkan aku dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Tuntun aku, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, agar aku tidak berpaling darimu. Itu yang dicintai oleh Allah. Bukan kemudian berpesta pora atas matinya manusia di atas tiang salib.
ajaran kasih itu begitu, Pak. Lalu kemudian Allah menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat 74, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Adam bersalah, berdosa, dia bertobat, diterima tobatnya. Al-An'am ayat 54. Dan apabila orang-orang beriman kepada tanda-tanda yang kami datangkan kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian semua. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu bahwa barang siapa di antara kamu berbuat suatu keburukan karena kebodohan atau kelalaian, kemudian setelah itu dia bertaubat dan kemudian memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru namanya ajaran kasih. Gak ada itu bunuh Tuhan untuk mendapatkan tebusan, nggak ada. Tuhan itu maha segala-galanya. Ketika ada hambanya yang bertaubat, kemudian dia melakukan dosa, lalu kemudian bertaubat lagi, lalu melakukan dosa lagi, lalu bertaubat lagi, lalu melakukan dosa lagi. Sesungguhnya kata Allah, pengampunanku jauh lebih besar daripada dosa kesalahan yang kau lakukan. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Makanya setiap para nabi ketika dia datang, apa yang diajarkan? Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Yesus mengajarkan, ya, Yesus mengajarkan bertaubat. Andaikan penebusan dosa itu bukan dari Paulus, tetapi dari Yesus, maka Yesus tidak membutuhkan pertobatan. Matius 3 nomor 2, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Coba. Ini pengajaran Yesus. Markus 1 nomor 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertaubatlah dan percayalah kepada pemberitaan Injil. Waktunya sudah dekat. Harus bertaubat. Lukas 5 nomor 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertaubat. Jadi tidak ada konsep penebusan dosa mati di atas tiang salib. Itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu muncul di Tarsus di pengajaran Paulus. Jadi kalau kemudian Bapak mengatakan, jangan ngambil dari kitab kami, jelaskan dari kitabmu. Dari kitabku sudah pada jelas sekali, Pak. Taubat dan bertaubat, Adam diampuni kesalahannya. Lalu kemudian cara penyelamatan, Allah memberikan kebenaran. Allah memberikan petunjuk. Kata Allah, aku telah berikan kebenaran itu dariku. Aku sudah nyatakan kebenaran itu dariku. Aku sudah paparkan konsep kebenaran itu dariku. Melalui para nabiku, melalui para rasulku, melalui kitab suciku. Maka, siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, ingkar, silakan ingkar. Tapi ingat, pembalasanku adalah jannah, pembalasanku adalah nar. Ada surga, ada neraka. Kalau kau taat kepada perintah yang aku berikan, kamu masuk surga. Kalau kau ingkar terhadap perintah yang aku berikan, kau masuk neraka. Kaidahnya sudah ada. Itu jelas. Maka dikatakan kemudian, dalam pengajaran para nabi termasuk Yesus, Tuhan akan membalaskan manusia berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Jadi bukan atas perbuatan orang, perbuatan Tuhan datang mati di atas salib untuk memberikan upah kepada mereka yang percaya kepada ajaran Tarsus itu, bukan. Tapi Yesus mengajarkan dalam Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Tuhan. Kalau taat kepada perintah Tuhan, berarti manusia itu akan berlomba-lomba mengejar amal baik. Kalau taat kepada Allah. Karena kenapa? Perintahnya di dalam hukum Torah adalah perintah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disebut amal soleh. Makanya Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga tidak lekang dimakan karat, tidak hancur dimakan waktu. Itu pengajaran Yesus. Apa harta surga ini? Amalan baik atau amalan soleh. Bukan mengimani Tuhan datang, kemudian mengharapkan dia menebus kesalahan. Bukan. Itu ajaran konsep yang muncul belakangan dari Tarsus, yang diajarkan oleh Paulus, yang harus diwaspadai menurut Yesus. Waspadalah terhadap ahli Taurat, terhadap orang Farisi, terhadap mereka yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan manusia masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka, dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, sekira begitu Pak Martin, ya, penyampaian saya. Silakan Pak. Saya sedikit lagi mau pamit. Silakan. Ya. Jadi memang Islam Kristen itu bertentangan begitu.
Apalagi Al-Quran itu standar ganda. Al-Quran itu standar ganda. Ya, di satu sisi dia aku bahwa seperti di Al-Maidah 4:4-6 itu Allah menurunkan Alkitab, Injil, Taurat. Tapi di sisi ternyata nggak ada di Al-Quran itu. Tapi lalu Juma sendiri menyangkali. Padahal Alkitab itu bicara tentang dosa. Yaitu seperti tadi saya katakan, Kejadian 3:15 itu tentang salib. Itu permusuhan antara terjadi di anak domba. Darah domba. Orang Israel kalau dari Mesir darah domba itu pertama kali terjadi itu. Baru untuk kematian anak sulung itu, bagaimana orang Israel diselamatkan itu kan ada darah di ambang pintu. Itu. Jadi itu semua inti dari ajaran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil, ternyata kan disangkal sama Juma itu. Kalau Injil itu Taurat Injil itu bicara tentang keselamatan oleh Tuhan, bukan keselamatan oleh usaha manusia sendiri. Nah, disitulah standar gandanya Al-Quran. Kita sudah tahu semua itu, Juma. Jadi Anda kalau bicara itu bicara tentang Al-Quran aja. Kalau Anda masuk di Alkitab pasti salah semua. Tidak mungkin Anda ngerti Alkitab itu, tidak mungkin. Begitu loh. Jadi kalau mau bicara yang konsisten itu bicara Al-Qurannya saja. Supaya contoh buktikan bahwa memang berbeda dengan Alkitab. Anda bicara Alkitab tapi Anda menyangkali. Sedangkan kita tahu bahwa penebusan dosa itu hal yang utama dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat itu adalah oleh Tuhan Yahweh itu sendiri yang melakukan. Bahkan bangsa Israel itu contohnya begini konkretnya. Bangsa Israel setelah dibebaskan dari Mesir melalui darah domba, mereka dibebaskan itu melalui darah domba, mereka dibebaskan dari perbudakan oleh Firaun. Dalam perjalanan sepanjang hidupnya sampai ke tanah Kanaan, tanah Israel yang mereka duduki sekarang itu dituntun oleh Musa. Waktu mereka di Gunung Sinai lembu itu karena ditinggalkan Musa 40 hari. Langsung mereka bikin patung lembu. Artinya apa? Begitu umat itu ditinggalkan oleh pemimpinnya, langsung mereka berdosa. Itu gambarannya begitu. Lalu Tuhan suruh mereka berjalan terus ke tanah Kanaan dari Sinai itu. Musa bilang begini, Bapak kalau Tuhan sendiri tidak ada di depan kita tidak akan mau berjalan. Itu. Dan Tuhan menjanjikan, aku yang akan berjalan membimbing kamu. Jadi itu inti ajaran Alkitab. Bukan Tuhannya membiarkan umatnya sendiri. Musa sendiri dia bilang kalau Tuhan tidak di depan saya tidak akan berangkat dari Sinai ini. Karena orang Israel ternyata baru ditinggal 40 hari Musa naik ke gunung aja mereka sudah bikin patung lembu. Itu membuktikan bahwa orang Israel tanpa tuntunan Tuhan akan tersesat. Nah itu pun begitu memberi gambaran kepada orang Kristen juga begitu. Maka dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 itu di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu antara ajaran Alkitab itu. Ajaran Alkitab itu adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia terlibat dalam kehidupan orang Kristen pribadi lepas pribadi. Bukan umat loh, pribadi lepas pribadi. Itu kelebihan Tuhan Kristen itu di situ. Tuhan Alkitab itu di situ. Jadi tidak bisa kalau Juma jelaskan tentang Alkitab itu nggak mungkin. Keliru, itu jelas salah semua itu. Karena berbeda. Kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yahweh itu sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan umatnya berusaha sendiri. Ya. Yahweh tidak. Dia hadir dalam kehidupan umat itu sendiri, gitu loh. Jadi seperti itu yang perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab sehingga kita akan melihat perbedaannya itu jauh sekali gitu. Al-Quran baru dibuat tahun abad ke-7. Lalu bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Padahal ajarannya tidak ditiru sama sekali, bahkan disangkal. Lalu alasanku bahwa dia menurunkan Taurat dan Injil. Ini kan satu yang agak janggal juga menurut saya janggal. Bagaimana dia turunkan buktinya nggak ada. Kitabnya Taurat yang mana? Apalagi Tauratnya itu berbeda dengan Taurat yang sebenarnya yang ada di Musa. Gitu. Injil juga yang mana? Lalu orang tunjukkan Injil Barnabas. Nah, ini hal-hal yang memang bagi kita agak janggal itu. Jadi saya ingin kalau bicara itu bicara tentang Al-Quran aja deh. Karena kalau bicara Alkitab itu pasti salah semua. Itu saya katakan begitu karena saya yang lebih tahu soal Alkitab itu. Alkitab itu bicara tentang campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Bukan
Seperti Arat 11 mengatakan Allah tidak merubah nasib kecuali mereka merubah sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahweh dia terlibat. Mulai dari Musa, Tuhan Musa bilang kalau Tuhan tidak membimbing kami, kami tidak akan mau jalan. Dia tantang Tuhan malah. Tuhan bilang aku yang akan membimbing kamu. Di situ, jadi inti Alkitab itu di situ. Umat orang Israel dengan orang Israel itu di sana. Bedanya orang Yahudi dengan orang Kristen itu adalah orang Yahudi itu menjalankan aturan-aturan. Jadi mereka belum menerapkan itu untuk kehidupan bangsa-bangsa lain. Mereka baru hidup untuk mengenal Tuhan dengan hukum Taurat dan syariat agama. Itu baru belajar untuk mengenal Tuhan saja. Itu bedanya dengan orang Israel itu di situ. Lalu datang Yesus itu menggenapi karya penyelamatan yang setiap tahun dikorbankan itu. Lalu Yesus sendiri korban untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Itu tahapannya begitu. Jadi kita itu nggak salah. Pertama orang Israel dikasih aturan dengan syariat agama untuk bisa mengenal Tuhan. Mereka dengan syariat agama itu baru untuk mengenal Tuhan. Bukan pembenaran, baru mengenal Tuhan itu. Nanti datang kepada Yesus, baru itu karyanya melalui orang Kristen ini bangsa-bangsa diselamatkan. Dan ini dalam proses. Bangsa-bangsa semua itu akan diselamatkan itu nanti. Itu rencana Tuhan. Baru nanti terakhir orang Israel diselamatkan. Jadi proses itu sudah ada, di Alkitab sudah ada. Jadi kita tinggal lihat saja dan sekarang kita sudah lihat prosesnya. Orang pindah-pindah agama. Nanti mereka akan tahu yang benar yang mana begitu. Nanti mereka kembali kepada kitab yang benar. Sehingga itu semua bagi kita sudah terbuka sampai hari kiamat itu Alkitab itu menjelaskan secara mendetail. Sehingga kalau ada orang lain mengajarkan yang lain itu bagi kita ya lucu gitu. Karena Alkitab itu menjelaskan tahap demi tahap sampai akhir zaman itu sudah ada. Di dalam Alkitab itu sudah ada. Semua proses-proses sudah ada. Jadi kita sudah tahu semua itu. Hanya bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan kita supaya kita bergantung kepada Tuhan supaya menuntun kita. Nah begitulah Bang Jumaya kalau dari saya seperti itu. Baik. Terima kasih. Jadi gini, baik sedikit lagi Pak. Saya belum pernah menemukan video atau buku atau kitab di mana para aktivis Yudaism, praktis Yudaism itu, para rabi duduk beribadah, di mana ibadahnya mereka itu berdasar terhadap perjanjian baru. Mereka alergi dengan kitab perjanjian baru itu, bahkan tidak dianggap sebagai buku suci. Jadi kalau kemudian Islam datang, sekali lagi saya katakan, Islam datang, itu bukan dalam arti kata Islam ini dibuat untuk mendirikan sebuah ajaran yang terpisah dari ajaran sebelumnya. Islam ini datang kemudian untuk meluruskan ajaran Tuhan yang dibelokkan oleh kaum terdahulu. Jadi kalau Al-Quran mengkritisi Bible itu wajar. Reformasi mengkritisi Orde Baru itu wajar. Yang tidak wajar kemudian aturan Orde Baru digunakan untuk mengkritisi reformasi. Nah, kemudian ketika Pak Martin mengatakan bahwa orang Kristen, Tuhannya turut serta langsung untuk menyelamatkan. Kami Islam juga demikian. Bedanya dengan Kristen, Tuhannya nusul menjadi ciptaan. Kalau kami tidak, Tuhan kami turut serta membimbing kami dengan cara pewahyuan. Al-Quran itu adalah pembimbing. Maka setiap langkah umat Islam harus berdasar terhadap koridor Al-Quran dan hadis sahihah. Al-Quran itu wahyu Allah. Allah memberikan bimbingan kepada kami dan masih menyertai kami sampai hari ini. Kalau Bapak mengatakan Tuhan Bapak datang kepada Bapak, faktanya tidak. Abad 1 sudah terangkat lagi ke langit. Tidak menyertai. Yang menyertai Bapak adalah ajaran orang-orang yang ada, yang ingin menjadikan ajarannya menjadi konsep ajaran penjajah. Waktu itu, mengambil patung lembu. Sama dengan umatnya Yesus. Tidak ada bedanya. Yesus datang mengajarkan menyembah kepada Allah. Sepeninggal Yesus, umatnya melantik patung manusia menjadi Tuhan. Dan itu diimani oleh orang Katolik. Yang mereka ambil ajarannya dari Tarsus. Dan pembawa ajarannya itu adalah Paulus. Dan Paulus itu adalah orang Yahudi. Kaumnya Yesus. Jadi kalau kaumnya Musa Samiri mengambil kemudian patung,
untuk menggantikan Tuhannya Musa, kaumnya Yesus juga, Paulus dan kru mengambil patung menggantikan Tuhannya Yesus. Dan itu yang Bapak imani sekarang. Jadi pembangkangan demi pembangkangan itu sudah ditorehkan oleh Al-Quran. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi kepada Bani Israel, baik nabi itu pasti akan diperolok-olokkan. Musa datang diolok, Lut diolok, Nuh diolok, Daud diolok, Musa diolok, Abraham diolok, bahkan sampai Yesus diolok. Dan itu Kristen aminkan. 1400 tahun silam Al-Quran bercerita itu, Pak. Nabi Isa, Yesus dikatakan terhina, terkutuk, mati dengan cara terkutuk. Ini penghinaan demi untuk melegalkan ajaran Tarsus. Dan mengatakan, oh ini ajaran kasih, oh ini ajaran kasih. Kasih dari mana? Yang dimaksud keselamatan menurut Yesus adalah mentaati perintah Tuhan. Sementara di Kristen tidak ada perintah Tuhan. Contoh, menyembah Yesus, ada perintah Tuhannya? Tidak. Ibadah hari Minggu, ada perintah Tuhannya? Tidak. Menyembah 3 pribadi Tuhan, ada perintah Tuhannya? Tidak. Coba, apalagi? Makan babi, ada perintah Tuhannya? Tidak. Melanggar hukum Taurat, ada perintah Tuhannya? Tidak. Semua yang ada dalam Kristen itu tidak ada perintah Tuhannya. Prosesi ibadah yang dia lakukan hanya perintah manusia. Maka Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatannya hanya mendengarkan perintah manusia. Perintah siapa? Anda menyembah Yesus. Paulus. Siapa Paulus? Manusia. Jadi Islam datang menolong Anda untuk kembali kepada ajaran Tuhan. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, kalau saya nggak salah ingat tadi di ajar surah Al-An'am ayat 44 kalau nggak keliru. Ayat ini, Pak, sama sekali tidak menorehkan apa yang Bapak katakan. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu biha utu ahaznahum baktatan sorry saya lupa faizahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu kesenangan untuk mereka. Jadi ketika mereka lupa, kata Allah, untuk menyembah kepada aku buka pintu kesesatan itu kepada mereka. Aku buka kesenangan itu kepada mereka. Sehingga kesesatan yang tadinya nyata, mereka anggap sebagai sebuah kesenangan. Menyembah kepada manusia, tenang. Melanggar semua ketetapan Tuhan, tenang. Mereka menganggap ajaran dari Tarsus itu adalah sebuah konsep kebenaran, bahagia mereka. Ini yang ditorehkan oleh Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian, kalau kami umat Islam, Pak, sekiranya tidak ada ajaran agama Islam dalam arti kata, Allah tidak mewahyukan Al-Quran, maka sampai hari ini pun kami umat Islam akan taat kepada Taurat. Kenapa? Karena perintahnya jelas. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang yang benar. Maka kami umat Islam, sekiranya Al-Quran tidak diwahyukan, maka kami menjadi pengikut Nabi Musa. Apa itu? Taat kepada perintah Tuhan, taat mengikuti peraturan Tuhan, taat berlaku setia kepada aturan Tuhan. Tidak menggantikannya dengan aturan baru yang datang dari Tarsus. Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan Allah, hiduplah menurut ketetapanku, hiduplah menurut dan mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka engkau menjadi orang yang benar. Yehezkiel 18 nomor 9. Jadi ketetapan Tuhan itu ada. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang teguh kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Perintahnya berpegang teguh dengan setia terhadap peraturan, perintah, dan ketetapan. Di mana termaktub perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan? Di dalam hukum Taurat. Bagaimana di Kristen? Apakah ketetapan, perintah, dan aturan Tuhan itu masih ada? Tidak. Kok bisa? Ya, karena mereka menganggap semua itu adalah kutukan, sehingga harus ada yang menjadi korban penebus kutukan di atas tiang salib, dan itu adalah Yesus. Ini ajaran dari mana, Pak? Sementara Tuhan mengatakan,
Aku tidak akan merubah firmanku. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kurubah. Ini pernyataan Tuhan sendiri. Dan itu Yesus pun katakan. Matius 24 nomor 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lalu kalau Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kenapa bisa berubah perkataan itu menjadi sembahlah aku? Ketika Yesus hidup, konon Matius, muridnya menuliskan, langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Makanya sampai hari ini, kami tidak akan pernah ingkar terhadap perkataan Yesus. Dia mengatakan dirinya sebagai Rasulullah. Dia katakan dirinya sebagai utusan Allah. Dia katakan dirinya hanya kepada Bani Israel. Dia katakan dirinya agar menyembah hanya kepada Allah. Perkataannya tidak kami lalui. Perkataannya tetap kami aminkan dan kami amini sampai hari ini. Bagaimana dengan Kristen? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kristen merubahnya. Hidup kekal itu adalah kami mengenal Engkau tiga-tiganya Tuhan yang benar. Ini yang Bapak harus sadari. Jadi kalau hanya berdasarkan kasih, Hindu jauh lebih kasih, Pak. Buddha jauh lebih kasih. Konghucu jauh lebih kasih. Tapi apakah kemudian ajaran kasih kayak begitu yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus? Tidak. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan mengikuti perintahku. Lalu kata Yesus, kata Musa, jika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan taat menjalankan kewajibanmu terhadap dia dengan berpegang teguh kepada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Jadi kasih kepada Allah adalah tetap teguh menjalankan hukum syariat. Kasih kepada Yesus adalah tetap setia menjalankan perintah Yesus agar orang taat kepada syariat. Lalu Kristen di mana? Kristen tidak ada dua-duanya. Kristen tidak kasih kepada Allah, juga Kristen tidak kasih kepada Yesus. Tapi Kristen hanya menjajakan slogan kasih tanpa pembuktian. Ini jelas saya uraikan, Pak. Ya, ini jelas, ini data. Kalau Bapak mengatakan saya tidak mengerti Bible, tunggu dulu. Dasar pijakan saya menelaah Bible adalah akal sehat yang dikaruniakan oleh Allah. Dasar Bapak menelaah Bible adalah iman. Sementara iman tanpa akal hancur, lebur, lumpuh, buta, bisu dia. Yang benar adalah wahyu dibarengi dengan akal. Seimbang keduanya, maka itulah kebenaran. Itu poin terakhir dari saya, Pak Martin. Karena saya harus izin, saya harus mencari nafkah. Hari ini saya harus ke gunung, kemudian jadi saya pamit. Insya Allah besok kita boleh melanjutkan materi ini karena ini penting untuk kita ketahui bersama. Apakah Allah itu menghapuskan, membatalkan aturan-aturannya kepada Bani Israel dengan menggantikannya aturan dari Tarsus milik Paulus, ataukah Islam kemudian begitu aturan Tuhan diganti lalu kemudian datang memberi peringatan, kembalilah kalian kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh para nabi, la ilaha illallah, dan mereka adalah utusan Allah. Sekira begitu Pak Martin. Mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya semata-mata karena cinta dan kasih kepada Bapak. Kiranya Tuhan memberikan hidayah. Amin. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang beda ya. Ajaran Islam dengan Kristen itu berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan bertentangan. Karena apa? Karena orang Islam ternyata tidak mengenal Yesus. Sedangkan Yesus itu adalah jawaban daripada rencana Tuhan. Rencana Yahweh itu yang mencipta itu, dia mengenapi. Nah di sini orang Islam tidak mengenal Yesus dengan benar. Yesus hanya dianggap sebagai nabi. Kalau Yesus hanya sebagai nabi, buat apa dia datang? Nabi-nabi udah banyak kok. Itu sebagai kesalahan Al-Quran itu di sana. Mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan Yesus dirubah namanya jadi Isa. Jadi Isa pun Al-Quran tidak bisa menjelaskan tentang Isa itu latar belakangnya seperti apa. Nanti cuma bilang bahwa itu bukan biografi Al-Quran itu. Jadi disinilah ada standar-standar ganda. Makanya kalau kita bicara tentang Yesus, hati-hati saudara yang Islam. Karena kalian tidak mengenal Yesus. Yesus itu bukan hanya seorang nabi. Kalau hanya seorang nabi, dia tidak perlu datang. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Karena apa? Dia datang untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi. Para nabi itu hanya mengajarkan supaya mengenal Tuhan melalui aturan-aturan dan syariat agama. Itu baru mengenal Tuhannya. Yang ditiru oleh orang Islam itu baru itu. Cara ibadah orang Israel. Untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allahnya. Nah kalau Kristen itu berbeda.
Kristen itu tahapannya itu sudah melayani sesama manusia. Sehingga bangsa-bangsa di dunia itu percaya kepada Tuhan. Itu sudah terjadi sampai sekarang 3 miliar lebih orang menjadi Kristen di dunia. Itu bukan karena nabi-nabi, karena ajaran Yesus. Nah, ini yang salah dipahami oleh orang Islam. Menurut Juma tadi, Juma menjelaskan panjang lebar tadi itu tentang perbedaan pemahaman tentang Yesus. Begitu. Jadi Yesus ini harus dikenal dulu orang Islam supaya bisa mengenal kebenaran. Karena Yesus ini adalah jawaban dari seluruh isi Alkitab itu. Itu Yesus yang supaya mungkin Sion bisa tangkap ini ya. Yesus adalah jawaban dari seluruh isi kitab suci itu sendiri. Yesus itu jawabannya. Jadi kalau orang tidak mengenal Yesus, dia tidak akan mengenal Alkitab, tidak akan mengenal rencana Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Karena Tuhannya itu sendiri yang menyatakan diri adalah Tuhan dari Yahweh itu sendiri, Tuhan dari Alkitab. Itu yang menyatakan diri. Menyatakan diri kepada nabi-nabi, menyatakan diri kepada bangsa Israel, lalu datang dalam rupa manusia. Jadi Alkitab itu lengkap, sempurna, mendetail, berurutan, mengisahkan mulai dari awal kejadian sampai akhir zaman. Itu dijelaskan dalam Alkitab. Sehingga kalau ada kitab lain yang mengkritik, ini agak aneh gitu loh ya. Lalu setelah dia mengkritik kehidupannya, niru kehidupan orang Yahudi yang baru mengenal Tuhan. Orang Kristen sudah tidak lagi diajar untuk mengenal Tuhan. Orang Kristen sudah tidak diajar untuk mengenal Tuhan, tapi diajarkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain itu. Sehingga ajarannya antara orang Yahudi dan Kristen itu berbeda. Orang Islam malah meniru orang Yahudi dengan aturan-aturan itu. Disitulah perbedaannya antara Kristen dengan Islam itu di situ. Orang harus mengenal Yesus dengan benar baru bisa mengenal Alkitab. Kalau dia tidak mengenal Yesus dengan benar, dia tidak akan bisa mengerti Alkitab. Maka tadi saya katakan pada Juma, Anda tidak mengerti Alkitab, Juma. Anda ngarang-ngarang sendiri karena menuruti versi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu tata cara hidupnya itu berdasarkan orang Yahudi yang baru belajar mengenal Tuhan. Bukan menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi kehidupan kita harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Makanya sekarang terjadi perbedaan agama-agama itu adalah proses. Proses supaya manusia mengenal Tuhan yang benar yang mana. Melalui kehidupan, bukan melalui aturan-aturan. Aturan-aturan sudah lewat, sudah digenapi oleh Yesus itu. Sedangkan Islam ini belajar ikutin aturan. Aturan-aturan seperti orang Yahudi. Nah, itu perbedaannya. Jadi saya sarankan pada saudara-saudara yang Islam, kalau mau mengenal ajaran yang benar itu belajar mengenal Yesus. Karena Yesus adalah jawaban dari semua rencana Tuhan itu sendiri. Nah begitu ya. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, ya saya harus akhiri. Tolong nanti diingatkan sesi berikutnya membahas tentang apakah Islam itu tidak mengenal Yesus, dan kita berharap agar kiranya Pak Martin ini bisa melanjutkan tema ini. Tolong yang tahu nomor pribadi saya, tahu admin supaya mengontak admin untuk mengingatkan, minta Pak Martin untuk membahas materi tentang apakah umat Islam tidak mengenal Yesus, atau siapakah yang lebih mengenal Yesus, Islam atau Kristen. Karena dikatakan di pernyataan terakhir Pak Martin tadi bahwa Tuhan sudah mengutus banyak nabi, ya, sehingga Tuhan harus datang sendiri untuk kemudian menyadarkan manusia. Padahal Yesus datang itu sebagai nabi, dia tidak datang sebagai Tuhan. Bahkan kalau ada yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, nabi, maka itu dianggap sebagai antikristus. Itu diterangkan di dalam 1 Yohanes 2. Jadi lucu memang mereka ini, ya. Lalu kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan dan datang sebagai Tuhan, kemudian lalu kenapa dia masih mengutus rasul? Lucu kan? Harusnya ketika Yesus itu datang sebagai Tuhan, dia teriak di Yerusalem, "Akulah Tuhan, akulah Allah, akulah pencipta langit dan bumi, sembahlah aku." Kalau betul dia datang sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu datang memperingatkan kepada Bani Israel bahwa nabi-nabi terdahulu ditolak,
Kemudian dia datang, kemudian untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, lagi-lagi juga ditolak. Makanya 1400 tahun silam Al-Quran mengukuhkan itu. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap nabi yang datang kepada mereka selalu diolok-olok oleh mereka. Itu fakta. Jadi alasan Pak Martin ini ya alasan akal-akalan, karena memang Pak Martin itu menganggap bahwa akal manusia itu sudah tidak berguna, kata dia. Yang berguna adalah iman. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya yang netizen yang saya cintai, yang saya hargai, ya. Kita sudahi dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Doakan saya supaya sehat selalu, bisa mengiringi langkah generasi Islam berikutnya, agar supaya generasi kita itu dijauhkan dari ronrongan ajaran penyesatan yang mengajarkan mereka kenikmatan dunia, hanya menyembah kepada manusia lalu mimpi masuk surga. Dan tentu hal ini saya harapkan keikutsertaan para netizen. Saya berharap netizen yang ada di channel Zulkifli M. Abbas, ya sekali lagi demi untuk berpartisipasinya kita ke dalam pembangunan masjid, ya saya berharap untuk tidak skip iklan, karena itu sangat bermanfaat bagi pembangunan masjid kita dan juga pembinaan mu'alaf yang ada di bawah naungan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf ketika ada kekurangan. Semoga kita semua tetap dalam hubungan dengan Allah, dalam keadaan intim dengan Allah, taat kepada Allah, dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, khususnya malaikat Allah, dan juga dicintai oleh keluarga. Sekira begitu. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.